Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Yoga Di Kristanto, nomor absen 36. Perkenalkan, nama saya Ranggojo Kusumajati, nomor absen 30. Kami dari kelas 11 MIPA 3. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang larutan penyangga dengan pembimbing Bu Jenny. Di video kali ini kita akan membagi dua sesi. Yang sesi pertama ada Q&A dan sesi kedua ada melakukan percobaan atau sebuah eksperimen. Nah, langsung aja ya, kita akan masuk pada sesi pertama, ada Q&A. Oke, ngomong-ngomong kita akan membahas larutan penyangga. Ya, lalu apa sih larutan penyangga itu sendiri? Oke, apa akan jelaskan ya. Jadi larutan penyangga atau biasa disebut bufferat atau dapur merupakan larutan yang digunakan untuk menstabilkan pH saat terjadi penambahan asam, basa, atau garam. Artinya, pH larutan penyangga tidak akan berubah secara signifikan saat ditambahkan asam, basa, atau garam. Loh, kenapa kok bisa demikian? Oh, mengapa kok bisa demikian? Karena di dalam larutan penyangga terdapat komponen asam yang mampu menahan kenaikan pH secara berlebih dan komponen basa yang mampu menahan penurunan pH secara berlebih. Oh, berarti dapat disimpulkan bahwa larutan penyangga dibentuk melalui reaksi antara asam lemah dan basa konjungsinya, serta basa lemah dan asam konjungsinya ya. Oh ya, betul sekali. Ngomong-ngomong, ada berapa sih jenis larutan penyangga itu sendiri? Jadi larutan penyangga itu sendiri ada dua jenis. Yang pertama yaitu larutan penyangga asam dan yang kedua adalah larutan penyangga basa. Lalu apa bedanya sendiri dari jenis larutan yang telah kamu sebutkan tadi? Jadi larutan penyangga asam merupakan larutan penyangga yang terdiri dari asam lemah dan basa konjungsinya. Sedangkan larutan penyangga basa terdiri dari basa lemah dan asam konjungsinya. Oh, ternyata seperti itu ya. Yeah. By the way, larutan penyangga juga bermanfaat bagi kehidupan loh. Apa sih emangnya? Oh ya, larutan penyangga itu sendiri dapat bermanfaat bagi kehidupan. Menurut aku itu ada 3. Yang pertama dapat mempertahankan pH dalam darah. Yang kedua dapat mempertahankan asam sisa-sisa dari makanan itu sendiri. Dan yang ketiga dapat menjaga keseimbangan pH dalam tanaman. Oke, cukup sekian sesi Q&A-nya. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi kedua, ada eksperimen. Pada percobaan kali ini untuk mengetahui sifat dari larutan penyangga atau bukan larutan penyangga. Kemudian siapkan bahan dan alat. Yang pertama larutan garam, yang kedua larutan kunyit, yang ketiga ekstrak buah naga, yang keempat larutan sabun, yang kelima cuka. Oke, kemudian yang kita kedua beri label dari gelas yang sudah siapkan tadi. Di sini ada label gelas 1. Kemudian di sini ada label gelas 2. Terus kemudian nanti di sini dia berperan sebagai A, di sini B, dan di sini C. Oke, berikutnya kita beri di label yang pertama dari larutan sabun. Sedikit aja ya, karena nggak boleh beda. Yang kedua Kita beri cuka di sini. Oh, lupa kita buka mas. cuka nih. Oh iya, 2 tahunnya. Oh, aku nggak suka cuka loh. Baunya. Oke. Masukkan ekstrak buah naga Di A, bagian A, 2 ini. Kemudian yang kedua kita kasih dari larutan kunyit tadi. Gelas 1. Dan juga di gelas 2. yang gelas C kita beri larutan garam. Itu juga dengan gelas B. Oke, setelah itu kita aduk. Telepon. Dan kemudian kita tunggu hasilnya.
Iya, Ndang. Jadi kesimpulannya dari larutan deterjen dan juga larutan cuka tadi yang telah kita campurkan dengan ekstrak dari buah naga, dia berubah warna menjadi ungu di gelas A maupun gelas B. Yang kedua, dari larutan deterjen dengan larutan cuka dicampur dengan ekstrak kunyit berubah menjadi warna kuning. Dan yang ketiga di sini tadi ada sama seperti yang pertama tadi, yang ketika kita campurkan dengan larutan garam, dia tidak berubah warna tapi bening dan juga putih. Jadi kesimpulannya yang merupakan larutan penyangga adalah teret di sini ada larutan dari deterjen dan juga cuka yang telah kita campurkan dengan larutan garam. Kenapa dia tidak disebut dengan larutan penyangga? Karena dia itu berhasil mempertahankan pH-nya itu sendiri. Terbukti dari ini, dia tidak berubah warna atau dia berubah warna menjadi putih. Dan larutan yang tidak termasuk larutan penyangga yaitu larutan yang bercampur dengan ekstrak buah naga dengan larutan kunyit. Kenapa demikian? Karena kedua larutan ini tidak dapat mempertahankan pH-nya yang ditandai dengan berubahnya warna, yaitu berubah warna kuning dengan warna ungu. Oke. Alhamdulillah sekian eksperimen yang telah kita lakukan dari tadi dan juga Q&A yang telah kita lakukan. Semoga video ini dapat bermanfaat dan juga menjadi tugas dari Bu Jenny yang sempurna. Amin. Amin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.